Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Amsya dari kelompok satu Alpro. Di sini saya akan mengerjakan Lamsol nomor satu Alpro. Di mana di sini perintahnya itu kita disuruh membuat program. Nah, pertama itu program meminta user untuk input N dan R. Lalu program mencari N faktorial dan R faktorial. Lalu hitung permutasi dan kombinasi dari hasil sebelumnya. Lalu nilai terkecil dari M faktorial, L faktorial, permutasi, dan kombinasi dijadikan X untuk membuat segitiga Pascal. Lalu program meminta user untuk input Z, lalu uraikan A plus B pangkat Z menggunakan segitiga Pascal yang sudah Anda buat. Oke, langsung aja kita ke eh, des- memahami deskripsi programnya dulu. Nah, jadi alur programnya itu pertama program itu dimulai dengan memanggil library iStream dan menggunakan namespace S3 agar perintah input dan output dapat digunakan. Lalu fungsi main dibuka sebagai tempat seluruh proses dijalankan. Kemudian deklarasikan variabel n, ijkn, IJK, NPR, NCR, NCR, min atas bawah kombinasi NF, NR, NRF bertipe integer. Kemudian program menghitung nilai faktorial dari N, F, serta N dikurang R menggunakan perolangan. Berdasar hasil tersebut, program menghitung nilai permutasi dan kombinasi. Setelah itu, program menentukan nilai terkecil dari N, R, NPR, dan NCR. Nilai terkecil tersebut digunakan sebagai batas untuk mencetak segitiga Pascal. Kemudian segitiga Pascal ditempelkan menggunakan perulangan bersarang di dua baris sesuai dengan nilai yang telah ditentukan. Kemudian program meminta pengguna memasukkan nilai untuk menentukan hasil pengembangan bentuk A plus B pangkat Z. Lalu program menghitung setiap koefisiennya dan menempelkan hasil penguraian dalam bentuk aljabar. Setelah seluruh proses selesai, program berakhir. Nah, untuk flowchartnya itu eh, sebentar, aduh, lalu kita buka yang ini. Nih, ulang. Hmm. Nah, ini sudah. Eh, oke. Bentar ya. Nah, nah, misalnya itu kita start program, terus input N dan R, terus kita eh, apa sih, kayak ibarat kita set nilai kalau si NF, RF, dan NRF itu sama dengan satu semua. Lalu kita masuk ke inisiasi atau ulangan for. Kalau jika I sama dengan 1 sampai N, apakah iya kayak gitu? Kalau iya dia bakal ngeproses NF dikali I, nilai si NF-nya. Lalu kita plus, lalu balik lagi untuk instruksi nilai ini. Terus kalau misalnya ini udah false, dia bakalan ke sini di mana I sama dengan 1 itu R. Lalu kalau benar dia bakalan eh, hitung nilai RF dengan RF dikali I. Lalu I plus plus.
balik lagi ke I sama dengan 1 sampai R. Terus kalau ini udah nggak memenuhi, dia bakalan ke sini. Dimana untuk I sama dengan 1 to N min R, maka dia bakal ngitung nilai NRF dengan NRF dikali I. Eh, iya dikali I. Nah, lalu I plus plus, terus balik lagi ke ini. Terus kalau kondisi ini udah nggak terpenuhi, dia bakalan ke ini. Dia bakalan apa sih, ngeproses, menghitung nilai permutasi dan kombinasi. Di mana permutasi dihitung dengan nilai NF ini, hasil dari ini, dibagi NF. Terus kalau untuk kombinasi itu nilai dari NF ini dibagi dengan RF dikali NRF. Terus udah kita tampilin outputnya yaitu NF, RF, kombinasi sama si kombinasi. Terus kita eh, kita set kalau misalnya nilai minimum kita sekarang itu pakai nilai NF. Nih, terus kita masuk ke kondisi if eh, jika nilai RF kurang dari min dari ini, di mana NF, maka nilai min sekarang diganti sama si RF. Terus kalau kondisi ini salah, dia bakal ngecek lagi eh, apakah nilai permutasi kurang dari minus yang di sekarang, di mana minus sekarang kalau misalnya si RF terpenuhi berarti RF kan. Nah, dia bakalan apa sih? eh, jadi nilai minimum sekarang tuh kalau si permutasi ini memenuhi, berarti nilai ini kita sekarang tuh permutasi. Terus untuk kombinasi, terus kalau misalnya salah dia akan coba lagi. Eh, apakah nilai kombinasi sekarang lebih kecil dari nilai minimum sekarang? Kalau iya, berarti nilai minimum sekarang diganti dengan nilai si kombinasi. Tapi kalau salah, dia masuk ke pernyataan for, di mana eh, untuk i sama dengan 0 sampai nilai sin min yang kita sekarang ada ini, itu kita masuk ke pengulangan untuk J. Pengulangan for J, yang tadi kan for I ya. Nah, untuk J sama dengan 0 to I, maka dia bakal ngeset kalau misalnya nilai atas sama bawah itu 1. Terus kita masuk ke pengulangan K. Untuk K sama dengan 1 to I, dia bakalan ngitung kalau misalnya nilai atas sekarang itu atas dikali K. Terus K plus plus naik lagi ke, dia bakal ngecek lagi di kondisi ini ke K sama dengan 1 to I. Terus kalau udah nggak terpenuhi, dia bakal false ke K sama dengan 1 to J. Nah, kalau misalnya ini terpenuhi, dia bakalan hitung nilai bawah dengan bawah dikali K. Terus K plus plus naik ke sini. Kalau misalnya K sama dengan 1 to J ini nggak terpenuhi lagi, dia bakalan ke K sama dengan 1 to I min J. Dimana di sini dia bakal ngitung kalau nilai bawah itu yaitu bawah dikali K. Terus K plus plus balik lagi ke sini. Terus kalau isi K sama dengan 1 to I min J ini udah nggak terpenuhi, dia bakalan ngitung nilai kombinasi dengan nilai atas dibagi nilai bawah.
Lalu kita output nol kombinasi, terus Y plus plus. Jadi kalau ngerti lagi ke sini. Jadi yang Y-nya kita tadi kenal ya, sekarang Y-nya satu. Nah, terus yang ngecek ke sini. Dia ngecek lagi ke sini, ke K sama dengan satu tuh I, K sama dengan satu tuh J, K sama dengan satu tuh I, min J. Terus kalau misalnya udah Y plus plus lagi, sampailah ini tuh nggak terpenuhi lagi si J sama dengan 0 to I ini, maka dia bakal false kan. Nah, selanjutnya ini bakalan I plus plus. Jadi I sekarang tuh I plus 1. Terus dia bakalan cek lagi I-nya masih memenuhi nggak. Kalau misalnya masih, udah dia ngecek lagi ke bawah. Pokoknya gitu terus. Nah, kalau misalnya I, I sama dengan 0 tuh nilai minimum kita ini udah nggak terpenuhi, false kan, kita disuruh input nilai D. Nah, ini arahnya ini ke sini. Nah, sini. Nah, setelah kita input si nilai Z tadi, kita masuk lagi ke inisiasi ke for. Dimana kalau kita mendengar 0 to Z, kita bakalan masuk ke proses ini. Kita set atas dan bawah sama dengan 1. Terus masuk ke for K sama dengan 1 to Z. Terus kita kalau itu terpenuhi, kita masuk ke atas. Eh, kita lanjut ke atas dengan atas dikali K. Terus K plus plus, balik lagi ke K sama dengan 1 to Z. Kalau udah nggak terpenuhi, kita masuk ke for K sama dengan 1 to I. Terus kalau misal terpenuhi, eh, sebelum satu tuh I ini terpenuhi, kita ngitung nilai bawah dengan bawah dikali K. Terus K plus plus balik lagi ke K sama dengan satu tuh I untuk ngecek apakah masih memenuhi. Kalau enggak, kita bakal lanjut ke K sama dengan satu, tidak, min satu, min I. Terus kalau misalnya terpenuhi, program bakal menghitung nilai bawah dengan bawah dikali K. Terus K plus plus naik lagi ke K sama dengan satu, tidak, min I. Sampailah di saat dia udah nggak memenuhi lagi, dia bakalan menghitung nilai kombinasi dengan eh, rumus atas nilai atas dibagi bawah. Terus dia bakal nampilin output si kombinasi. Dimana ini tuh, nih, dimana ini tuh pakai ini dulu. A pangkat Z min I, terus B pangkat. Terus kita kondisi lagi, apakah I kurang dari Z? Kalau misalnya iya, dia bakalan nyetak plus. Terus I plus plus naik buat ke sini lagi. Nah, kalau misalnya ini tadi nggak terpenuhi, dia nggak bakalan nyetak apa-apa. Terus kalau I plus plus ini, kita ke sini kan. Nah, di saat ini udah nggak memenuhi, program bakal end. Selesai. Lalu untuk pseudocode-nya ya kurang lebih sama ya. Karena kita deklarasi variabel NR, Z, IJ, K, M, TR, MPN, min, atas, bawah, kombinasi, bentuk integer. Terus juga NF, RF, NRF juga integer. Terus nilai NF, RF, dan NRF itu bisa atau diisi dengan satu. Jadi kita mulai program, terus kita input nilai N dan R. Terus untuk I sama dengan satu to M, sesuai M yang udah kita masukin tadi, dia bakalan mulai hitung nilai NF dikali I.
Terus eh, kalau enggak, kalau itu nggak memenuhi, dia bakalan nilai I sama dengan satu tuh R. Terus dia bakalan ngetak, eh, bakal nge-proses atau menghitung nilai RF dengan RF dikali I. Terus kalau misalnya ini juga nggak memenuhi, dia ke sini dimana I untuk I sama dengan satu to N min R, maka dia bakalan menghitung NRF, eh, NRF dihitung dengan NRF dikali I. Nah, udah nggak ada yang memenuhi, dia bakalan ngitung ke sini. Dia bakalan ngitung NPF atau nilai permutasi dan nilai kombinasi. Terus kita cetaklah semua yang udah dihitungkan tadi ini. Terus lanjut kita mau nyari nilai minimum. Kita set dulu, kita inisiasi bahwa si nilai minimum ini kita isi dengan si MF. Terus si program ngecek, apakah RF kurang dari minimum sekarang? Kalau iya, berarti minimum sekarang itu RF. Terus kalau misalnya nilai permutasi itu kurang dari minimum sekarang, berarti minimum sekarang diisi dengan nilai permutasi. Kita lagi, apakah nilai kombinasi kurang dari nilai minimum? Kalau iya, berarti minimum sekarang diisi dengan kombinasi. Masuk lagi ke pengulangan for I sama dengan 0, I sama dengan 0 sampai nilai minimum. Terus kalau ini terpenuhi, kita mulai di eh, kita mulai di D, ya peluangan J, di mana untuk J sama dengan 0 sampai nilai I. Dia bakal ngeset bahwa nilai atas dan bawah itu sama dengan satu. Terus masuk K sama dengan satu tuh I. Terus dia bakalan ngitung nilai atas dengan arus dikali K. Terus kalau itu udah nggak memenuhi, dia lanjut ke K sama dengan satu tuh J. Terus eh, dia bakalan apa sih, ngitung bahwa nilai bawah itu yaitu bawah dikali K. Udah nggak memenuhi, dia bakalan ke K sama dengan satu to I min J. Terus kalau memenuhi, dia bakalan ngeproses yang ini. Udah nggak memenuhi semua nih, dia bakalan ngeproses yang ini, kombinasi ini. Terus kita cetak sih nilai kombinasi. Terus ini N. Terus, oh ya, ini M untuk apa ya? Ini untuk port B, terus ini untuk port I. Nah, ketika si nilai port I tadi udah nggak memenuhi, dia bakalan minta kita buat input nilai Z. Ya, di proses Z ini kurang lebih hampir sama ya. I sama dengan 0 to Z, terus atas bawah kita set sama dengan 1. Terus untuk K sama dengan 1 to Z, kita hitung atas dikali K. Udah nggak memenuhi, maka K sama dengan 1 to I, kita hitung bawah dikali K. Terus buat K, itu nih, sama dengan 1 to Z min I, dia bakal ngitung bawah dikali K. Lalu akhiri si, apa nih? Oh, akhiri untuk si K ini. Eh, maksudnya ketika ini udah nggak memenuhi semua, dia bakal ngeproses ini.
Nah, hitung bahwa kombinasi itu atas dibagi bawah. Terus buat nilai si kombinasinya ini, kita pakai kombinasi terus A pangkat Z min I, B pangkat I. Terus ke kondisi ini, kalau memenuhi dia nyetak plus. Kalau nggak memenuhi dia nggak bakal cetak apa-apa. Selesai deh. Nah, untuk program C++-nya, kita coba langsung masukin input aja ya, biar enak jelasinnya dan lebih mengerti. Kayak misalnya inputnya itu kita misal n-nya itu 4, 3, biasanya 3 gitu. Nah, oke, aku udah masuk nilai n sama r. Nah, pertama-tama, oh iya, maaf ya, lupa. Pertama kita info iostream dulu. Ini tuh memanggil library iostream. Lalu kita bisa menggunakan in dan out. Terus std ini, bisa namespace std ini biar kita nggak gunain std titik dua, biar kita gunain in dan out. Terus internal ini fungsi utama program. Terus juga kurung kurawal ini sebagai sebagai untuk memulai program. Terus deklarasi variabel ini ya, terus tadi NRZIJ, KNPR, NPR, NIR atau dua kombinasi tipe integer, NF juga, RF, RF. Tapi mereka kita udah inisiasi dengan satu. Udah kan kita input nilai M sama R, dimana M tadi yaitu apa ya? Jadi 4, terus R-nya 3. Nah, di sini NF kan, salah. Oh iya, NF kan 1. Berarti pas di per yang di baris ke-9 yang pertama ini, ini sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N. I kita kan 1. 1 kurang dari sama dengan 4, iya nih. Berarti dia bakal ngeproses NF, NF kan 1, 1 dikali I, 1 kan 1 berarti. Berarti kita ingat NF kita sekarang adalah 1. Nah, terus eh, dia ngulang lagi kan. Pokoknya sampai nggak memenuhi. Terus I sama dengan 2 sekarang, karena kita I plus kan. I kurang dari sama dengan N. Betul. Tapi dia ngeproses lagi. NF tadi kan 1, 1 dikali I kita 2 berarti 2. NF kita sekarang 2. I plus plus, I kita sama dengan 3. Dia kurang dari sama dengan 4, betul. Berarti NF kita sekarang 2, 2 dikali 3, berarti 6. Aduh, terus 6 kan. Lalu apa yang kita lakukan? Oh, I plus plus, terus I kita 4 kan. 4 kurang dari sama dengan 4, betul. Berarti NF kita sekarang, kita tadi kan 6. 6 dikali 4, berarti 24. Berarti nilai NF kita 24. I plus plus. Kita sekarang 5. 5 kurang dari sama dengan N. Enggak. Keluar dari for yang pertama.
Berarti kita udah punya nilai NF, yaitu 24. Nah, terus untuk si nilai R tadi kan 3 ya. Iya, oh. Kita sama dengan satu. Satu kurang dari sama dengan R, betul. Dia ngitung si RF. Satu kali satu. Tuh. I sama dengan 2 sekarang. 2 kurang dari sama dengan 3, betul. Berarti satu kali 2, yaitu 2. Terus itu kita 3. 3 kurang dari sama dengan 3, betul. Berarti kita tadi 2. 2 kali 3, 6. I plus plus lagi. I plus plus. I kita 4 kan? Apakah 4 kurang dari sama dengan 3? Enggak. Keluar dari perulangan yang kedua ini yang di baris ke-11. Terus untuk eh, kita masuk ke perulangan ketiga, kita sama dengan 1. I kurang dari sama dengan N kurang R. 1 kan, N kurang R. Jadi, berarti dikali 1. 1. I plus plus, I kita 2, udah nggak memenuhi kan. Jadi, keluar dari perulangan ketiga. Karena sudah nggak memenuhi semua, kita masuk ke perhitungan permutasi dan kombinasi. NF, kita tadi kan udah dapat NF sama dengan 24. 24 dibagi 1, berarti nilai NF sekarang. Nilai permutasi sekarang 24. Sesuai dengan si yang tadi. Nah, NPR-nya. Iya, nilai permutasinya 24. Terus, nah, untuk nilai kombinasi, tadi kan kita berapa? NF-nya 24. 24, RF-nya tadi 6. 6 kali 1, 6. Berarti 24 dibagi 6. Itu 4. Sesuai ya. Nah, nah terus kita cetaklah semua hasil perhitungan kita tadi. Lalu, kita inisiasi dengan, eh, kita mau menemukan nilai minimumnya. Berarti kita inisiasi dulu. Kalau si nilai minimum itu tadi sama dengan NF, berarti nilai minimum sama dengan 24. Ih, apakah nilai RF kurang dari minimum? RF kan berapa? 6. Betul. Nah, berarti nilai minimum kita sekarang RF yaitu 6. Nah, terus kita masuk ke NPR yang ini. NPR, nilai NPR kan 24. 24 kurang dari sama dengan, kurang dari 6. Enggak. Berarti nilai minimum kita sekarang tetap si RF, yaitu 6. Dengan cara di sini, kombinasi. Kalau kombinasi kita tadi kan eh, 4. 4 kurang dari 6, betul. Berarti nilai kita sekarang, eh, nilai minimum kita sekarang itu, yaitu NPR, yaitu 4. Terus, ini kan nilai minimum ini kan sebagai untuk segitiga Pascal. Jadi kita cetak dulu. Segitiga Pascal. Nah, kalau untuk si N yang ini ya, ini tuh hampir sama kegunaannya dengan NDL itu untuk antar dari. Nah, lalu kita masuk ke for I sama dengan 0. Hmm. I sama dengan 0. 0 kurang dari sama dengan 4. Betul. Masuk ke sini. I sama dengan 0.
I kita. Jadi 0 kurang dari sama dengan 1. Betul. Masuk sini dia. Tidak inisiasi bahwa atas dan bawah itu satu. Masuklah kita ke K. Nah, di K ini dia nyetak ini ya. K kita kan sama dengan 1. K kurang dari sama dengan I. I kita tadi 0 ya. 0. Berarti udah nggak masuk kita ke sini. Terus ke yang ini. K sama dengan 1. K kurang dari sama dengan J. Ya, tadi bukan 0 juga. Berarti nggak masuk kita ke sini. Terus K sama dengan 1. K kurang dari sama dengan I 0. Berarti nggak masuk juga ke sini. Dah, naik, naik lagi dia ke sini. I plus plus ya. Berarti, jadi untuk I kita sekarang 1. Eh, 1 kurang dari sama dengan 4. Betul. Masuk ke sini. Terus D-nya sama dengan 0 kan tetap. 0 kurang dari sama dengan 1. Betul. Masuklah ada ke sini. Terus K sama dengan 1. I kita 1 kan. Jadi ini terpenuhi. Jadi dia bakalan ngeproses bahwa atas itu atas atasnya 1. Tapi kita 1. Jadi nol atas sekarang itu 1. Hapus plus nih. Karena terpenuhi ya. Kita sama dengan 2. Udah nggak mengandung ini. Terus yang ini juga nggak memenuhi semua. Lanjut dia menghitung atas. Atas tadi kan 1 ya. Ya, 1 berarti bawah juga 1. Berarti 1 dari 1. 1. Kita tampilkan ini. Nah, isi 1 nih. Ke layar. Di dalamnya dia. Kan sih kayak ya ditulis banget gitu. Nah, pokoknya dia nah, ngehitung terus ya. Sampailah, sampailah si I sama dengan berapa? Dengan 4. Nah, pokoknya setelah itu nggak memenuhi kita masukin Z. Kita input Z tadi berapa? Z-nya 3. Nah, dilihat ini ya kurang lebih sama, tapi dia nyetak eh sebelum itu dia bakal nyetak ini dulu. Terus Z ini diisi setengah-setengah ya, kayak yang ini tadi. Nah, eh, eh, ini, nah ini, set 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 set, oke, ya dia bakalan I sama dengan eh, ya dia bakal ngecek dari I sama dengan 0 sampai 1 tadi. Terus
Kalau intinya udah nggak terpenuhi, dia bakal menghitung kombinasi, yaitu atas juga di bawah. Terus udah deh, tampilin nilainya. Terus kalau dia kondisi kan, ah itu kurang dari Z. Kalau iya dia bakal nyetak plus. Kalau nggak terpenuhi, dia nggak bakal nyetak apa-apa. Lalu bakal selesai. Ya, beginilah ininya, tentuan runnya. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai Ramsul nomor satu ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kesalahan dalam penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.